Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera. Saya ucapkan salam Maranatha. Jadi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, tetap terjaga kesehatannya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi sehingga kita tiap hari makin semangat mempelajari firman Tuhan. Jadi kita haus akan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudari kita yang ada di WA. Saya tidak mungkin akan menjawab satu persatu melalui tulisan seperti itu, karena mengingat jadwal saya juga begitu padat seperti itu. Jadi pada malam hari ini saya akan mencoba merangkum dalam satu video ini untuk menjawab semuanya. Tetapi pada malam hari ini saya mengajak kita untuk mencari kebenaran itu berlandaskan dengan ini, berpatokan dengan Alkitab, sehingga kita dengan lebih mudah menarik kesimpulan seperti itu. Ketika kita tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar kita atau pondasi kita untuk mencari kebenaran, maka kita sulit untuk mencari atau mendapatkan yang namanya kebenaran yang sejati. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya akan menjawab bahwa apakah baptisan bayi itu alkitabiah atau tidak, atau apakah baptisan bayi itu diajarkan oleh Alkitab seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, ini sebenarnya saya sudah saya sudah membahas beberapa kali seperti itu, tapi tidak apa-apa diulang-ulang supaya kita semakin hari semakin paham seperti itu. Tetapi saya harap Bapak Ibu sekalian menonton video ini sampai habis seperti itu, baru menyangkanya seperti itu. Jangan menonton sampai di tengah lalu sudah menyangka seperti itu sulit seperti itu. Jadi baik, kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah baptisan bayi itu diajarkan oleh Alkitab atau tidak. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitabnya yang terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat 11 saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, silakan disimak. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, perhatikan ayat ini. Perhatikan dengan seksama, dengan betul-betul mengamati. Di ayat 11 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ada beberapa orang bertanya kepada saya bahwa apakah ada di Alkitab mengajarkan bahwa baptisan bayi itu tidak diajarkan. Baptisan melarang untuk membaptis bayi. Memang di dalam keseluruhan Alkitab tidak ada mengajarkan demikian. Tetapi sebaliknya saya bertanya, apakah di dalam Alkitab ada mengajarkan tentang baptisan bayi? Tentu tidak ada seperti itu. Jadi di sini kita belajar diberikan suatu pencerahan. Di Matius pasal 3 ayat 11 ini dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Rupanya baptisan ini dilakukan ada maknanya, ada tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Tidak asal-asal lakukan saja. Jadi katanya di sini aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Perhatikan, tanda pertobatan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu bahwa apakah bayi yang tidak tahu apa-apa itu bisa bertobat? Seperti itu. Apa sih definisi bertobat? Bertobat itu adalah mempercaya juru selamat yang sudah mati menebus dosa-dosanya. Seperti itu. Sedangkan bayi itu belum bisa merespon apa-apa. Seperti makan aja dia masih dituntun oleh ibunya, mamanya. Apalagi dia sudah bertobat. Dia tidak mungkin bisa bertobat. Lalu baptisan itu hanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah bertobat. Seperti itu. Jadi di dalam Kisah Rasul juga seperti itu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, banyak kita membaca ayat pada hari ini supaya lebih mudah kita memahaminya ya.
Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul saya akan membacakan ayat Kisah Para Rasul 8. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-37. Perhatikan Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-37. Dari 36 deh. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ini adalah perjalanan sida-sida seperti itu. Jadi begini. Jadi sida-sida ini mengatakan kepada Filipus bahwa itu ada air. Apakah halangannya saya dibaptis? Lalu apa kata Filipus? Di ayat yang ke-37, sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati." Syaratnya itu percaya. Seperti itu. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena kita dibaptis. Ingat itu. Kita diselamatkan kata Alkitab itu hanya karena iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kamu diselamatkan itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi jangan ada orang yang memegahkan diri seperti itu. Kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati menanggung dosa-dosa saya. Seperti itu. Inilah konsep orang yang membaptis bayi salah tentang hal keselamatan, bahwa mereka percaya bahwa kita dibaptis itu kita sudah pasti diselamatkan. Tidak. Alkitab justru sebaliknya mengajarkan bahwa kamu dibaptis itu bukan karena kamu diselamatkan itu bukan karena kamu dibaptis, tetapi kamu diselamatkan itu murni karena kamu mempunyai iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kamu. Jadi semoga ini bisa dipahami. Pertanyaan pertama, bahwa baptis bayi itu sama sekali tidak diajarkan Alkitab, karena baptisan itu hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu tandanya bahwa dia sudah bertobat dan percaya dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa tandanya? Salah satunya adalah dibaptis. Jadi bayi tidak perlu dibaptis karena dia belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Baik, pertanyaan kedua. Apakah Alkitab mengajarkan tentang metode baptisan, atau apakah semua baptisan itu sama? Seperti itu pertanyaan kedua, yaitu baptisan precik atau baptisan selam. Seperti itu, manakah yang diajarkan oleh Alkitab? Itu pertanyaan kedua. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, yang pertama yang perlu kita pelajari bahwa baptis itu dari bahasa Yunani atau bahasa asli dari Alkitab itu memakai kata baptiso. Baptiso itu artinya masuk ke dalam, seperti itu. Sedangkan precik itu dalam bahasa Yunaninya itu rantis, seperti itu. Dan baptisan itu tidak memakai kata itu, selalu memakai kata baptiso, seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam Roma, seperti itu, di dalam Roma, supaya lebih jelas ya, yang manakah yang diajarkan Alkitab, seperti itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai Alkitab di rumah, itu bisa dibuka juga supaya lebih lebih jelas, seperti itu. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa baptisan itu selain sebagai tanda pertobatan, baptisan juga itu adalah
apa namanya, memperingati tentang kematian Yesus Kristus, seperti itu. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika kita dibaptis itu kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah mati, seperti itu. Jadi masuk ke dalam, ditenggelamkan, seperti itu. Jadi baptisan itu punya makna seperti itu. Jadi masuk ke dalam, sesuai dengan di Roma 6 ayat 4 ini, masuk ke dalam. Terus masuk ke dalam itu memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah mati, seperti itu, dan dibangkitkan kembali. Artinya ditenggelamkan, dibaringkan, lalu diangkat kembali, seperti itu. Jadi baptisan bukan hanya sekedar lakukan, asal-asal lakukan, tetapi baptisan mempunyai makna, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, bahwa jelas bahwa baptisan, konsep dari baptisan pericik itu sama sekali tidak ada diajarkan oleh Alkitab, seperti itu. Karena tujuan dari baptisan itu mempunyai mempunyai makna, yaitu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Jadi kalau di pericik-pericik begini atau disiram-siram seperti ini, itu tidak mempunyai makna. Itu ya sama dengan menyiram bunga, seperti itu. Tetapi kalau orang ditenggelamkan seperti itu menandakan bahwa mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Semoga hal ini bisa dipahami. Mari kita memacu keinginan kita lagi, memacu rasa ingin tahu kita lagi, sehingga kita haus makin hari makin haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu ingin menyangga, atau ketika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan di bawah kolom komentar ini, dan saya akan menanggapinya, dan saya akan membuat video lebih banyak lagi tentang hal-hal hal-hal yang membangun kerohanian kita, seperti itu. Jadi semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan mencerna dengan baik, tentu dengan akal sehat, dengan hati yang rindu akan mencari kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan dari sini selamat malam, salam Maranatha.